Dari Asia pemirsa, di mana China kemungkinan akan mempertahankan target pertumbuhan ekonomi tahun saat ini di sekitar 5% pada 2026. Target ini mengharuskan otoritas untuk tetap membuka keran fiskal dan moneter seiring upaya untuk mengakhiri deflasi. Target tersebut akan menjadi bagian dari upaya Beijing untuk memulai rencana 5 tahun baru dengan pijakan yang kuat dan mengatasi dampak dari kemerosotan properti yang berkepanjangan, permintaan konsumen yang lemah, kelebihan kapasitas pabrik dan penurunan investasi yang didorong oleh infrastruktur. Meskipun para pemimpin telah mengisyaratkan pergeseran ke arah mendukung konsumsi rumah tangga dan merestrukturisasi ekonomi selama 5 tahun ke depan, langkah-langkah tersebut mungkin membutuhkan waktu untuk membuahkan hasil, sehingga fokus langsung saat ini adalah pada dukungan fiskal dan moneter. Sebagian besar penasihat pemerintah mendukung target pertumbuhan sekitar 5% di tahun 2026, sama seperti tahun ini, dengan minoritas mengusulkan target yang sedikit lebih rendah, yaitu 4,5 sampai dengan 5%. Dan selanjutnya kita akan coba update data terakhir dari penutupan bursa global. Kita ke Wall Street pemirsa, di mana bursa Wall Street menguat di perdagangan Rabu, didorong serangkaian data ekonomi yang terus mendongkrak ekspektasi pasar bahwa The Fed akan memangkas suku bunga pada pertemuan di pekan depan. Namun kejatuhan saham Microsoft sempat menahan laju penguatan indeks utama. Di perdagangan Rabu waktu setempat, indeks Dow Jones ditutup naik di 0,86% di level 47.882. S&P 500 menguat di 0,30% di 6.849. Nasdaq menguat di 0,17% ke level 23.454. Data terakhir dari bursa Eropa pemirsa, di mana bursa ekuitas Eropa berakhir relatif flat pada perdagangan Rabu waktu setempat, ditopang penguatan saham teknologi yang mampu menahan tekanan dari kejatuhan sektor keuangan. Indeks acuan stok 600 ditutup naik tipis di 0,10% di 576,22. DAX Jerman melemah di 0,07% di 23.693 dan FTSE 100 Inggris menyusut di 0,10% ke posisi 9.692. Kinerja PT Dian Swasta Tika Sentosa Tbk atau DSSA lesu di kuartal ketiga tahun 2025. Raihan laba bersih dan pendapatan perseroan kompak turun di 27,31% year on year dan 10,26% secara tahunan. Mengutip laporan perseroan dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, PT Dian Swasta Tika Sentosa Tbk membukukan laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 177,24 juta dolar Amerika di kuartal 3 2025. Raihan ini turun 27,31% year on year dari capaian 243,85 juta dolar Amerika di periode yang sama tahun lalu. Koreksi laba bersih di tengah turunnya pendapatan usaha 10,26% year on year menjadi 2,01 miliar dolar Amerika di kuartal 3 2025. Sebelumnya, per September 2024, pendapatan usaha perseroan tercatat di 2,24 miliar dolar Amerika. Beban pokok penjualan perseroan naik menjadi 1,32 miliar dolar Amerika dari sebelumnya 1,3 miliar dolar Amerika di September 2024. Sehingga laba kotor turun menjadi 690,7 juta dolar Amerika, turun 26,69% year on year dari 942,2 juta dolar Amerika. Sementara sejumlah beban terpantau naik, di mana beban umum dan administrasi di 159,73 juta dolar Amerika, naik dari 139,5 juta dolar Amerika per September 2024. Beban eksplorasi di 1,71 juta dolar Amerika, naik dari 368,2 ribu dolar Amerika per September 2024. Jumlah beban usaha naik menjadi 410,05 juta dolar Amerika dari 395,63 juta dolar Amerika per kuartal 3 2024. Selain itu, per 30 September 2025, perseroan mencatatkan jumlah aset 4,17 miliar dolar Amerika, naik dari 3,69 miliar dolar Amerika per 31 Desember 2024. Jumlah liabilitas sebesar 2,01 miliar dolar Amerika, naik dari 1,75 miliar dolar Amerika di akhir Desember 2024. Sementara jumlah ekuitas tercatat di 2,15 miliar dolar Amerika, naik dari 1,94 miliar dolar Amerika di akhir tahun 2024.
Perseroan memiliki kas dan setara kas akhir periode 604,24 juta dolar Amerika, turun dari 695,08 juta dolar Amerika di September 2024. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, emiten properti milik konglomerat Hermanto Tanoko PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk atau RISE mencatatkan kinerja cemerlang di kuartal ketiga tahun 2025. Laba bersih perusahaan melonjak signifikan. PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk membukukan pendapatan bersih sebesar Rp294,14 miliar per kuartal 3 2025. Angka ini naik hampir 31% dibanding periode yang sama tahun lalu. Mayoritas pendapatan bersumber dari penjualan apartemen, hotel, dan pendapatan sewa. Kenaikan pendapatan diiringi lonjakan laba bruto menjadi Rp129,85 miliar. Sementara laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik perusahaan meroket 102,44% menjadi Rp51,92 miliar. Laba per saham dasar juga menguat menjadi Rp4,74 per saham. Per September 2025, total aset perusahaan tercatat Rp3,5 triliun atau meningkat dibanding akhir tahun lalu. Di saat yang bersamaan, liabilitas berkurang dan ekuitas menguat menunjukkan fundamental keuangan yang semakin kokoh. Kinerja ini menegaskan posisi perusahaan sebagai salah satu emiten properti yang terus tumbuh. Berbagai sumber IDX Channel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan mengumumkan calon pemimpin bank sentral pilihannya pada awal tahun 2026. Pernyataan Trump tersebut memberikan kejelasan soal jadwal pengumuman dibandingkan pernyataan Menteri Keuangan Scott Bessent yang mengatakan pengumuman dapat dilakukan pada periode Natal. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan mengumumkan sosok pemimpin bank sentral pilihannya pada awal 2026 mendatang. Pernyataan terbaru Trump ini memicu spekulasi lanjutan soal calon pengganti Ketua The Fed Jerome Powell. Nama Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih Kevin Hassett dikabarkan menjadi kandidat terkuat untuk menggantikan Powell. Trump juga kembali menyinggung posisi tersebut dalam acara terpisah tak lama setelah rapat kabinet pada Selasa. Pernyataan tersebut memberikan kejelasan dibandingkan komentar sebelumnya dari Menteri Keuangan Scott Bessent yang menyebut pengumuman bisa dilakukan sekitar periode Natal. Trump mengatakan pihaknya sempat mempertimbangkan sekitar 10 kandidat bersama Bessent serta Menteri Perdagangan Howard Lutnick. Namun kini daftar tersebut telah mengerucut menjadi satu nama. Meski demikian proses seleksi masih bisa berubah mengingat Trump dikenal kerap mengambil keputusan personalia secara mengejutkan. Selama berbulan-bulan, Trump menekan The Fed untuk memangkas suku bunga. Penunjukan ketua baru Bank Sentral akan menjadi peluang bagi Trump untuk membentuk arah kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat secara lebih signifikan. Berbagai sumber, IDX Channel.